Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah kamu merasa gelisah tanpa sebab? Merasa kosong di tengah keramaian dunia digital? Merasa lelah walau tubuh tidak sedang bekerja keras? Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, kesehatan mental dari sudut pandang Islam. Bagaimana menjaga ketenangan jiwa di era yang penuh tekanan, notifikasi, dan perbandingan sosial. Realita era digital. Dalam survei global, lebih dari 60% anak muda mengaku sering merasa stres dan cemas karena tekanan media sosial. Mereka takut tertinggal, takut gagal, takut tidak sempurna. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan, sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Itulah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, kesehatan mental dan hati sangat berpengaruh pada seluruh hidup kita. Pandangan Islam tentang jiwa. Dalam Islam, manusia memiliki 3 unsur batin utama. Nafs, jiwa, tempat hawa nafsu dan keinginan. Qalb, hati, pusat perasaan dan kesadaran spiritual. Ruh, roh, bagian ilahi yang menghubungkan kita dengan Allah. Allah berfirman, "Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang." Quran Surat Ar-Ra'd 28. Ketika hati jauh dari Allah, maka kekosongan akan muncul. Kita akan terus mencari kebahagiaan di luar, lewat pujian, barang, atau pengakuan. Padahal ketenangan sejati hanya datang dari dalam diri, dari hubungan kita dengan Sang Pencipta. Kisah inspiratif. Ada seorang wanita muda bernama Siti. Setiap hari, ia aktif di media sosial, membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ia merasa hidupnya tidak cukup baik. Akhirnya, ia mulai kehilangan semangat, sering menangis di malam hari, dan merasa tak berarti. Hingga suatu hari, ia mendengar ceramah sederhana. Kalau kamu ingin tenang, dekatlah dengan Allah. Malam itu, Siti mencoba sholat tahajud untuk pertama kali. Ia menangis dalam sujud, bukan karena sedih, tapi karena merasa dekat dengan Allah. Hari-hari berikutnya, ia mulai rutin membaca zikir pagi dan petang, mengurangi waktu di media sosial, dan lebih banyak berbicara dengan Allah lewat doa. Perlahan, jiwanya pulih. Ia Gejala dan penyebab gangguan mental modern. Sahabat, gangguan mental di era digital seringkali tidak terlihat. Ia muncul dalam bentuk susah tidur karena overthinking, gelisah tanpa sebab, tidak percaya diri, mudah marah, merasa sendirian walau banyak teman online. Penyebabnya beragam, tekanan hidup, ekspektasi sosial, dan rasa jauh dari makna hidup. Dan yang paling sering, jauh dari Allah. Solusi Islam untuk menjaga kesehatan mental. Islam memberi solusi lengkap untuk jiwa. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, zikir dan doa. Zikir bukan sekadar ucapan, tapi terapi jiwa. Setiap kali kamu mengucap Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, getaran ketenangan menyebar ke seluruh tubuh. Kedua, sholat. Sholat bukan kewajiban semata, tapi ruang dialog dengan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat." Hadis riwayat Abu Daud. Sholat adalah tempat istirahatnya hati. Ketiga, sabar dan tawakal. Ketika ujian datang, sabar bukan berarti diam, tapi menerima dengan lapang dada dan menyerahkan hasilnya pada Allah. Keempat, syukur. Rasa syukur mengubah energi negatif menjadi positif. Semakin kita bersyukur, semakin hati ringan. Kelima, silaturahmi. Hubungan baik dengan orang lain menguatkan mental. Dalam hadis disebut, barang siapa ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya,
maka sambunglah silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami masa sulit secara mental. Tahun itu disebut Amul Huzn, tahun kesedihan. Beliau kehilangan dua orang terdekat, Khadijah dan Abu Talib. Namun, bagaimana Rasulullah menghadapi kesedihan itu? Dengan bersabar, berdoa, dan terus berdakwah. Beliau tidak menyalahkan takdir, tapi memperkuat hubungannya dengan Allah. Itulah teladan kita. Kesedihan tidak harus memutus semangat, tapi bisa menjadi jalan menuju kedekatan dengan Allah. Langkah praktis menjaga mental di era digital. Pertama, mari kita praktikkan hal-hal sederhana ini setiap hari. Kedua, batasi waktu bermain media sosial. Gunakan 30 menit pagi dan malam tanpa ponsel untuk zikir dan refleksi diri. Ketiga, catat 3 hal yang kamu syukuri setiap hari. Keempat, luangkan waktu untuk sholat dengan tenang, tanpa terburu-buru. Kelima, dengarkan murotal Al-Quran setiap kali merasa gelisah. Keenam, bergaulah dengan orang soleh, karena energi mereka menenangkan hati. Ketujuh, dan yang paling penting, jangan lupa tersenyum, itu juga ibadah. Sahabat, kesehatan mental bukan tanda lemahnya iman, tetapi tanda bahwa kita manusia yang butuh Allah setiap waktu. Mari kita tutup dengan doa bersama. Ya Allah, tenangkan hati kami sebagaimana Engkau menenangkan hati para kekasih-Mu. Jauhkan kami dari kecemasan yang tak perlu, dan dekatkan kami padamu dalam setiap detak waktu. Ya Allah, jadikan hati kami lapang, sabar, dan penuh syukur. Amin. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan komentar. Bagikan kepada sahabatmu yang sedang berjuang mencari ketenangan. Dan klik subscribe agar tidak ketinggalan konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.